Tadi sore sempat hujan lebat gitu ya, katanya sih gitu. Karena saya juga posisi nggak ada di rumah gitu ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kalau bagi saya Dirosah Syariah ini sesuai dengan judulnya, namanya juga Dirosah. Dirosah Syariah, jadi kajian secara syar'i. Jadi apa saja kajian-kajian yang akan kita bahas, menurut saya ini adalah sesuatu yang menarik. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita ngambil tema. Jadi kalau tadi disampaikan Ustadz Hanif, ya, ini beritanya sempat viral. Bukan hanya sempat viral ya, masih relevan. Kenapa masih relevan? Karena sekarang yang dikasih itu bukan hanya ormas, tapi kampus juga dikasih. Nah, kalau kampus dikasih mengelola tambang itu juga kebijakan kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu saja. Jadi ini masih relevan ya. Kalau dulu memang ormas, belakangan ini kampus juga dikasih. Lama-lama nanti takbir masjid kayaknya dikasih juga ya. Dikasih itu apa Tat? Dia mengelola tambang. Tambang yang mana Tat? Kan ada tuh banyak tambangan di sana kan banyak. Nah itu kan belum dibagi-bagi ya. Nanti kalau dibagi-bagi kan insya Allah ya. Tahu tambangan ya? Ya, gitu. Jadi ini memang suasananya agak sedikit berbeda dalam pengertian setelah sesi yang pertama tadi itu dari pagi sampai sore diminta untuk isi para pengusaha. Ya, ada beberapa pengusaha yang dari Ponorogo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Lamongan dan segala macamnya gitu ya. Ini baru pulang tadi 4:30 sore gitu ya. Alhamdulillah Mas Hanif ini ngasih kesempatan lagi malam ini untuk tampil kan gitu ya. Kalau hari Jumat kemarin itu 3 ronde gitu ya, Jumat kemarin. Sekarang 2 ronde, besok 2 ronde lagi kan gitu ya. Luar biasa ya. Makanya di grup itu kan saya sampaikan itu. Pada saat kita tidur mereka bergerak kan gitu. Pada saat mereka bangun gitu ya, mereka juga bergerak. Pada saat kita tidur lagi mereka terus bergerak kan gitu. Nah, itu semangatnya seperti kayak kita hari ini ya. Gitu. Pokoknya mau hujan mau enggak, mau Senin, mau Sabtu, mau Rabu, mau Kamis ya, terus bergerak kan gitu. Ini luar biasa. Dan insya Allah dapat kabar baik dari Mas Hanif. Insya Allah minggu depan katanya ada sesi kambing guling ya. Minggu depan ada sesi kambing guling. Harapan saya minggu depan itu bukan hanya ada dirosah, tapi juga ada tarhib Ramadan dan begitu. Itu harapan saya ya kan. Sebentar lagi kan menjelang Ramadan. Tadi ada usulan sebenarnya gitu. Diisi saja soal terkait dengan penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, itu saya punya materinya menentukan awal dan akhir Ramadan, bagaimana kita berpuasa dan segala macamnya. Tapi saya lihat itu ada 72 slide gitu ya. Kalau 72 kan kayaknya mungkin kita jam 1 lah itu baru selesai. Ya. Karena ini sesi kedua mending nggak usah kan gitu ya. Kita cari yang 19 slide aja. Iya. Insyaallah. Oke. Ya, ini saya ambil materinya dari Yai Siddiq Muhammad Siddiq Al-Jawi. Insyaallah ini biar ilmunya beliau juga berkah gitu ya. Karena telah membuat slide ini, gitu, membuat tema-tema ini juga membahas, mengkaji soal mengelola tambang. Materi ini bermula dari satu pertanyaan. Ustaz, mohon dijelaskan hukumnya jika ada ormas yang mengelola tambang. Kalau beberapa bulan yang lalu sama. Mohon dijelaskan hukumnya jika ada kampus yang mengelola tambang. Ya, intinya sama, mau ormas, mau kampus, mau
apa aja ya sama lah ya gitu. Yang jelas adalah intinya adalah sekelompok orang gitu, sekelompok orang atau satu individu ya untuk mengelola tambang. Nah itu pertanyaannya. Jawabannya adalah barang yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau swasta. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan al-muslimuna syuraka fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nari. Al-muslimuna, kaum muslimun, syuraka berserikat. Artinya berserikat itu apa? Memiliki secara bersama-sama. Artinya kalau memiliki bersama-sama itu tidak boleh ada salah satu di antaranya yang menguasainya. Karena apa? Karena memiliki secara bersama-sama. Jadi boleh memanfaatkan secara bersama-sama atau sebagian itu boleh memanfaatkannya asalkan tidak memilikinya secara individu sehingga menghalangi hak kaum muslimin yang lain untuk memanfaatkannya. Itulah berserikat. Ya. Fi salasin dalam 3 perkara. Apa saja itu? Fil kala'i yaitu pada rumput, wal ma'i air, wan nari dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kalau kita coba buka di kitab Nizamul Iqtisad, ya, Nizamul Iqtisad ini sistem ekonomi Islam, karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu. Di situ dijelaskan bahwa kepemilikan umum, ya, jadi umat Islam itu kan mengenal al-milkiyah itu ada 3. Kepemilikan itu ada 3. Yang pertama adalah kepemilikan individu. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Jadi di dalam Islam kepemilikan itu ada 3. Ya. Kalau kita coba tarik ke belakang lagi sebelum kita bahas tentang al-milkiyah atau kepemilikan, kita bisa mencoba menarik apa definisi harta. Nah, harta. Apakah definisi harta menurut syariat Islam itu? Harta itu apa? Harta itu duit kan? Ya belum tentu harta itu duit. Harta itu banyak. Bisa sawah itu juga, rumah itu juga, mobil juga, barang juga, laptop juga, handphone juga, kipas angin, baju, nah semua itu harta. Pertanyaannya, apa definisi harta menurut Islam? Definisi harta menurut Islam adalah izin asyari, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut. Artinya begini, jenengan itu boleh memanfaatkan barang atau jasa apapun selama jenengan ini diizinkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau jenengan tidak diizinkan oleh Allah, maka jenengan tidak sah untuk memanfaatkan harta tersebut. Itu definisi harta di dalam kitab Nizamul Iqtisad. Nizamul Iqtisad di Islam, ya, sistem ekonomi dalam Islam. Jadi harta itu izin dari Allah untuk memanfaatkan barang atau ya barang, memanfaatkan barang itu izin. Maksudnya apa, Ustaz? Misal kita dapat laptop, ya, kita punya laptop seperti ini. Boleh nggak kita memanfaatkan laptop ini? Maka harus ditarik, apakah Allah mengizinkan saya untuk menggunakan laptop ini?
itu izin dari Allah kan? Gimana kita caranya tahu bahwa kita itu diizinkan oleh Allah ataukah tidak? Kira-kira apa bentuk izinnya itu? Bentuk izinnya adalah ketika memang Allah membolehkan. Nah, membolehkan. Membolehkan itu dari mana? Ya dari hukum syariat. Jadi kalau secara hukum syariat kita boleh memilikinya, kita boleh menggunakannya, maka itu sah bagi kita untuk memiliki dan menggunakannya. Tapi kalau nggak boleh, maka harta itu ya tidak boleh dengan gunakan. Haram hukumnya untuk digunakan. Contoh, laptop ini saya peroleh dengan cara jual beli. Di mana jual belinya itu memenuhi ketentuan syariat Allah. Pertanyaannya, kalau saya beli dengan memenuhi ketentuan syariatnya Allah, di dalam syariat Allah kan ada hukum jual beli, al-bai', gitu ya. Dan itu terpenuhilah syarat-syarat dan hukumnya jual beli itu. Ya, pertanyaannya, apakah saya boleh memanfaatkan laptop ini? Boleh. Tapi kalau tidak sah, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita tidak boleh memanfaatkan harta itu. Contoh, laptop ini diperoleh dengan cara mencuri. Hukum syariat Allah terkait dengan mencuri itu haram. Karena haram artinya itu tidak diizinkan oleh Allah, maka kita tidak boleh memakainya. Jadi harta itu. Nah, kalau kapitalis ya selain Islam, harta itu sebenarnya sak PDW dengan cara apapun itu, sing penting itu menjadi milikmu, ya, maka itu boleh dimanfaatkan. Apapun caranya, mau halal mau haram. Makanya ada yang sampai magerin laut. Magerin laut boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Mengganggu petani. Mengganggu petani. Laut kok mengganggu petani itu petani. Oh, petani ini rumput laut ya. Ya, oke. Petani rumput laut. Iya. Ada yang mengatakan bahwa memagari laut itu boleh. Kok boleh? Ada hukumnya. Apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah ihyatul mamat dan begitu. Ihyatul mamat yaitu menghidupkan tanah mati. Wah, ini kalau bagi saya itu kok ini geblek memikirkan begitu ya. Kenapa? Yang dimaksud dengan menghidupkan tanah mati itu memang ada hukumnya di dalam Islam. Ada. Tapi bukan memagari air laut. Memagari laut, bukan begitu. Jadi namanya menghidupkan tanah mati itu begini. Misalnya Cak Supri, ya, Cak Supri ini sowoke. Ya, itu tiba-tiba untuk rezeki misalkan pesangon 5 miliar. Nah, kan begitu. Begitu untuk pesangon 5 miliar ditukok oleh tanah ke 1 hektar dengan nilai 3 miliar. Untuk pesangon 5 miliar sah atau tidak? Sah dari pesangon adalah sah dikasih sah. Jadi dibelikan tanah juga secara syar'i sah. Sah. Tuku tanah 1 hektar. Ya, di sana di Soko kah di Sumber Gede kah di Tepok Klagen ya. Setelah itu sisa uangnya 2 miliar, kan 5 miliar tuh. Yang 3 miliar dibelikan tanah. Sisa 2 miliar. Bikin bisnis beliau dengan 2 miliar itu. Akhirnya sibuk ngurusin bisnis. Tanah yang dibeli itu nganggur, Pak. Nganggur dan dibiarkan selama 3 tahun. Ada hadisnya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang memagari atau memanfaatkan tanah mati
petani yang tidak terurus, maka itu menjadi haknya. Dan Umar bin Khattab itu punya kebijakan 3 tahun. Jadi 3 tahun waktu itu sama Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, kalau ada orang punya tanah selama 3 tahun gak diurusi, maka ketika ada orang yang ngurusi tanah itu, maka tanah itu menjadi haknya orang yang ngurusi. Oh, nek Islammu enak. Betul enggak? Pak Suwardi nanam semongko, tanahnya gak ono. Tonggone ono sawang nganggur 3 tahun, gak diurusi, sikat. Syarat sah. Syarat sah. Oh, keren kan begitu. Mantap kita gitu. Tanah yang sebelah sawah satu ada 3 hektar 3 tahun nggak diurusi, tak sikat kabeh. Mantap. Boleh kan? Boleh. Kok iso ngono kan? Hadisnya begitu. Dan itu ketika negeri ini nanti diatur dengan syariat Islam, itu akan terjadi. Itu benar-benar akan dibolehkan. Kok iso ngono kan? Disitulah salah satu sistem Islam untuk apa? Menjaga produktivitas tanah. Coba sekarang orang beli gak diurus, belinya hektar-hektaran, gak diurus. Di sisi lain petani mau nanam pertanian, produk-produk pertanian, gak duwe tanahnya dituku wong sugih tapi gak diurusi. Sehingga ini akan menurunkan produktivitas pertanian. Maka kalau presiden yang jenengan itu mengatakan bahwa ketahanan pangan di negeri ini adalah harga mati, kalau bagi saya Pak, sampai kelewat bos saja itu. Zamannya Rasulullah itu sudah memperhatikan ketahanan pangan. Apa caranya? Itu caranya. Jenengan penguasa kita membuka lahan-lahan, hutan digunduli sehingga ada dampaknya, tapi di sisi lain, Pak, banyak tanah mati, artinya mati itu nggak produktif. Itu piye coba? Konsepnya ketahanan pangan, tapi ada tanah mati dibiarkan. Kalau bagi saya itu jangan sembuh naik ojek. Iya, nggak nyambung cek. Kalau bagi saya daripada nganggur, kasih Pak Suwardi itu, biar beliau nanam semangka banyak itu. Cuman sayang Pak Suwardi ini nanam semangka yang diambil cuma bijinya doang itu. Ya, dagingnya nggak diambil. Ini piye ceritanya? Yo alhamdulillah. Nanti anggota Dirosa ini buka bisnis baru. Apa itu? Buka jus semangka. Nah, buka jus semangka, didol murah wae. Pak Suwardi lu dagingnya kayak wis dikek-kekne gak dijual gak apa kan begitu. Wah, kita bikin jus Pak. Awan-awan jus semangka kayak es saupa gersak ngene 3.000. Wah. Sak semangka bisa dadi 5 gelas 4 gelas. Ping 3.000. 15.000. Wah, dadi duit Pak. Itu tanah 3 hektar di sisi semongkot dagingnya nggak diambil kan Pak Suwardi ya biji Pak Suwardi dia sugih sing gak duwe pekerjaan ini itu penghasilan itu namanya produktivitas itu namanya begitu. Jadi Islam itu punya satu sistem yang dasar yang luar biasa. Kok kenapa itu nggak disampaikan ke penguasa? Lah kita ini nyampaikannya nggak situ-situ, Pak. Kita nyampaikannya supaya syariat Islam diterapkan, nah gitu ceritanya gitu. Nah kembali lagi ya, Jadi ya, terkait dengan hukum magari tadi itu kasusnya di dalam Islam namanya menghidupkan tanah mati itu seperti tadi. Bukan memagari laut, itu salah memagari laut gitu. Ya. Kalau bagi saya daripada magari laut, mending aku magari omahmu ae kan begitu. Ya.
pagri aja rumahnya dia. Kenapa rumahnya dia nggak dipakai? Wong sak keluarga omahe 3 5, liyane gak diurusi kan begitu. Loh, kayak gitu boleh tak? Enggak boleh. Karena yang boleh itu lahan pertanian, tanah pertanian itu, bukan rumah yang dipagri, terus dihidupkan, bukan begitu saja ya. Jadi apa kalau begitu? Ya haram hukumnya. Kenapa kok haram hukumnya? Karena laut itu milik bersama. Gak boleh dipagri, milik bersama kalau dipagri. Bahkan diterbitkan sertifikatnya. Ya malah keliru. Ya. Nah, di sini sama. Berserikat terkait dengan 3 hal. Fil kalai, yaitu padang rumput, wal ma'i, air, dan wanitari, api. Ya, api itu nanti ada minyak, gas, batu bara, dan segala macamnya, gitu ya. Dan kalau kita buka di kitab Nizam Islam tadi itu, bahwa kepemilikan al-milkiyah itu ada 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Di sistem sekarang yang terjadi apa? Kepemilikan itu cuma ada 2, Pak. Nggak ada 3, cuma 2. Apa itu 2? 1 milik individu, 2 milik negara. Nek dudu milik negara berarti milik individu. Makanya laut dipagri. Ini milik siapa ini? Duduk milik umat, duduk pagri. Tambang, hajar, ya. Sumber-sumber air mineral di gunung-gunung pagri. Sopo sing pagri? Aqua misalkan, ngene kae. Oh, sing air kemasan kayak padha pagri kabeh. Sehingga apa? Masyarakat di sekitar situ sulit untuk mengakses sumber air mineral. Itu nggak boleh juga. Nah, inilah adilnya Islam juga. Apa itu? Islam itu mengenal 3 kepemilikan, tapi kalau kapitalis mengenal 2 kepemilikan. Kalau sosialis mengenal 1 kepemilikan. Apa itu? Seluruh harta kekayaan itu milik negara. Itu kalau sosialis begitu, ya. Kenapa? Oh, individu itu nggak boleh, dibiarkan itu nggak boleh. Ya. Jadi sosialis itu semua harta milik negara dibagi rata. Oh, enak kalau begitu dibagi rata. Yo gak enak. Lho kok gak enak? Jenengan yo, kok pinter, cerdas. Kemudian punya aset, tak boleh Pak, diambil negara asetnya. Kenapa? Harus dibagi rata. Sing bodoh gak sekolah, sing males juga ento. Pertanyaan itu selalu aku pinter-pinter nek ngono ceritane ya. Ngapain pinter? Wong pinter ya hartane padha, semangat hartane ya padha, kerja keras hartane ya padha karo sapa? Padha karo sing bodoh, padha karo sing males, padha sing ngiler ae ning omah kan itu padha kabeh pokoke ya. Nah, kalau Islam enggak. Yang individunya iso sugih, silakan sugih. Yang penting tidak mengambil harta milik umum dan harta negara. Negara mau sugih boleh, asal tidak mengambil harta umum dan harta individu. Silakan. Jadi sugih ning Islam itu gak dilarang. Justru yang dilarang itu miskin. Kenapa? Karena kemiskinan mendekati kekufuran. Makanya kudu sugih kita ini gitu ya. Tak doakan sugih kabeh. Amin ya Allah. Iso berangkat haji, berangkat umrah sak keluarga. Itu ibadah juga istiqomah. Amin. Hartanya harta yang berkah. Amin. Dakwahnya istiqomah. Amin. Allah. Amin. Kalau nikmat sekali hidup kayak gitu ya. Nek sampai entuk kuwabe koyo ngono Pak, aku yakin jenengan pasti enggak rindu surga itu. Karena semua nikmat sudah didapatkan ya begitu. Ya.
Sampai dulu itu kalau jenengan buka siro-siro itu, kalau para sahabat itu makan 3 kali, sehari itu makan 3 kali, itu dinasehati sama Umar gitu ya. Apa nasihatnya itu? Jangan kau mengambil kenikmatan surga untuk kamu nikmati di dunia. Gara-gara sehari makan 3 kali, Pak. Kita ini yo mangan iso ping 3, pemane nek bacaan wis iso ping 4, Pak gitu. Wis ngono melok dirosa, aduh wis itu sing kabeh golek lah. Ya sing pecel lele gitu. Saya biyen ono saiki gak ono jatane pecel lele. Masyaallah. Di awal di dosa itu kita ada pecel lele, ada ayam fried chicken, ada apa aja gitu ya. Ya sering-sering ya kita makan bakso apa gitu. Sekarang paling banter gorengan. Kok begitu Ustaz? Ini terjadi penurunan? Bukan. Ini terjadi pemerataan. Pemerataan apa? Karena dirosai gak ngene tok, ternyata dirosai di tempat lain juga ya. Jadi ini pemerataan. Dan kalau kita juga buka kitab Nizamul Islam, harta milik umum itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah harta yang depositnya itu besar. Ya, depositnya besar. Apa itu depositnya itu besar? Misalkan air, ya. Gitu. Jadi depositnya besar yang jika itu dimiliki oleh individu atau sekelompok orang akan menyebabkan kekacauan, akan menyebabkan ketimpangan di dalam masyarakat umum. Contohnya air. Ya. Jadi misalkan air itu dikuasai oleh PTA sehingga wong sak kampung iki gak iso mengakses air, itulah harta milik umum jenis yang pertama, sehingga itu tidak boleh dikuasai oleh PT, oleh ormas, oleh individu ataupun sekelompok orang. Karena apa? Karena itu milik umum. Contoh lagi, padang rumput. Ini padang rumput ini dituku wong kabeh sak wong, gitu ya, satu orang. Maka itu menyebabkan banyak peternak itu yang ternaknya nggak bisa makan di padang itu. Nah, itu harta milik umum jenis yang pertama. Jika itu dimiliki individu, maka itu bisa menyebabkan kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah harta milik umum yang jenisnya tambang nikel, tambang emas, batu bara, ya sebanyak lagi ya, gitu. Terus tanah langka, itu rare pokoknya tanah langka. Tanah langka itu satu kandungan zat tertentu yang biasa dipakai untuk chip. Itu yang sekarang lagi perang antara Cina sama Amerika, tanah langka. Kenapa kok Amerika itu mendukung Ukraina? Ya, membackup Ukraina karena Ukraina punya tambang tanah langka yang itu mau diserahkan ke Amerika. Itu ceritanya. Ya. Dan jenis yang ketiga adalah jenis yang itu bukan terkait dengan deposit, tapi memang itu terkait sifatnya itu tidak boleh dimiliki individu. Contohnya apa? Contohnya jalan. Nah, jalan itu Pak, misalkan di jalan Sidowaras itu milik umum Pak. Coba nanti dengan dipagari wong, bread, kira-kira apa Pak? Orang iso liwat, gitu. Tak boleh itu kayak begitu. Masjid itu milik umum Pak. Coba masjidnya ditutup. Makanya begini, jeneng kalau masjid itu ditutup sampai orang mau sholat itu nggak bisa, itu tak milik dosa. Ruang utamanya ditutup tapi selasarnya nggak ditutup, nggak apa-apa. Selasar dibuka, ruang utama ditutup, tempat wudu dikunci. Dosa juga itu. Karena
pada dasarnya masjid itu milik umum. Jadi alasan milik umum itu apa? Semua umat Islam berhak untuk ibadah di tempat itu. Gitu. Meskipun pengelolaannya itu boleh orang-orang tertentu, ya pengelolaannya. Tapi sifatnya milik umum, bukan milik sekelompok tertentu tadi, itu nggak bisa begitu. Itu dari sisi sifat-sifat atau jenis-jenis hak milik umum atau milkiyatun ammah, gitu ya. Dikiaskan dengan tiga barang tersebut itu adalah semua barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, ya. Min warofik al-jamaah, berdasarkan alasan hukum atau ilat sebagai berikut. Kullu makana min marafiqil jama'ati kana milkiyatil ammatan, ya. Kullu, setiap apa saja kana min marafiqil jama'ah, yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat umum, kana milkiyatil ammah, maka statusnya adalah milik umum. Jadi apapun benda apa saja yang keberadaannya itu dibutuhkan oleh masyarakat umum, maka statusnya adalah milik umum. Hanya kayak tadi itu jalan segala macamnya itu milik umum. Maka dari itu yang menjadi milik umum tidak hanya tiga barang tadi, alma, wal kala, wan nar. Bukan hanya tiga barang itu tadi, ya. Gitu. Termasuk apa? Ya termasuk, melainkan juga semua barang tambang seperti emas, perak, tembaga, nikel dan lain-lain. Loh, kenapa kok emas, perak, tembaga, nikel dan lain-lain itu menjadi barang milik umum? Dalilnya ini, Pak. Kullu makana min marafiqil jamaah kana milkiyatul ammah. Ya. Ini dalilnya. Maksudnya ini penjelasannya itu. Ada ilahnya, ya. Semua yang termasuk milik umum ini haram dimiliki atau dikuasai oleh individu, dikuasai oleh swasta nasional, apalagi swasta asing. Jadi tidak boleh dikuasai oleh individu, swasta nasional maupun swasta asing. Swasta itu ya PT gitu, Pak. Ya, PT. Tidak boleh pula penguasaannya diserahkan kepada ormas. Gak boleh juga. Kenapa kok tidak boleh? Nah, ini ada hadisnya. Tidak boleh penguasaan atau pengelolaan tambang diserahkan kepada ormas sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Abiyad bin Hamal. Ya, ini hadis Rasulullah yang artinya ini dari Abiyad bin Hamal. Ia pernah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada Abiyad. Ketika Abiyad bin Hamal radhiyallahu telah pergi, ada seseorang di majelis itu yang berkata, "Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberi dia sesuatu yang seperti air mengalir." Ibnu Al-Mutawakkil berkata, lalu Rasulullah SAW menarik kembali pemberian tambang garam itu dari dirinya, yaitu Abiyad bin Hamal. Artinya begini, Pak. Karena ini jumlahnya tuh besar, jumlahnya besar. Jadi suatu ketika Abiyad bin Hamal ini datang kepada Rasulullah. Kemudian Abiyad ini minta untuk diberikan tambang garam di daerahnya dia. Sama Rasulullah itu dikasih. Setelah orang Abiyad itu pergi, ada sahabat itu yang protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sesungguhnya Anda telah memberikan dia sesuatu yang seperti air mengalir. Maksudnya air mengalir itu ya jumlahnya banyak. Itu jumlahnya banyak banget itu, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menarik kembali, membatalkan pemberian itu. Itu artinya kalau ada tambang yang jumlahnya besar, tidak boleh dimiliki oleh
individu atau kelompok. Karena apa? Karena itu milik umum. Selain alasan itu, Islam telah mengharapkan bahaya doror dalam segala bentuknya, termasuk bahaya atau doror yang kemungkinan besar akan muncul dari pengelolaan tambang ormas. Nah, jadi kalau ormas itu dikasih tambang, itu bisa menyebabkan doror, sehingga itu tidak boleh. Apa dalilnya? La dororo wala diroro. La dororo tidak dibolehkan menimbulkan bahaya bagi dirinya, wala diroro, dan juga bahaya bagi orang lain. Tidak boleh. Hadis ini tuh hadis hukum, Pak, yang bisa kita pakai. Contoh, ini kan naik sepeda motor, kau pancang gitu ya, yang itu bisa membahayakan dirine jenengan sendiri, maka itu juga haram, Pak. Karena menyebabkan doror, bahaya kepada diri jenengan sendiri dan juga kepada orang lain. Makanya Pak ini nggak boleh kenceng naik motor. Untung beliau sudah nggak kenceng lagi kalau naik motor kan begitu. Dulu balap-balapan dia kan begitu. Itu dia terkena ada sini la dororo wala diroro. Tidak boleh menimbulkan bahaya untuk diri kita sendiri dan juga menimbulkan bahaya untuk orang lain. Maka ya, kalau ada anak kita main petasan dan itu bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, itu juga hukumnya haram. Berdasarkan dalil apa? Ini hadis. Itu anak saya tak yang main itu, saya sendiri. Apa parah kayak gitu ceritanya ya. Itu tidak boleh ini yang menyebabkan bahaya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Gitu. Termasuk bunuh diri juga nggak boleh juga. Ini hadis umum, Pak, karena hadis umumnya berlaku terkait dengan keumumannya. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh membahayakan diri sendiri, gitu. Kenapa? Karena ada 3 bahaya yang kemungkinan besar akan muncul jika pengelolaan tambang itu diserahkan kepada ormas. Ada 3 kemungkinan bahaya yang akan terjadi ketika tambang itu pengelolaannya diserahkan kepada ormas atau sekelompok orang. Apa bahaya yang pertama? Keikutsertaan ormas ketika mengelola tambang akan melegitimasi. Tahu melegitimasi, Pak? Mengesahkan pengelolaan tambang selama ini yang menyimpang dari syariat. Artinya begini, ya. Nek negara itu selama ini kan pemerintah kan selama ini tambang-tambang kan banyak itu. Dan tambang itu diberikan kepada asing, PT-PT dan segala macamnya. Maka kalau ada ormas kemudian dikasih tambang dan mau, itu artinya melegitimasi, mengesahkan, mengamini, menyetujui bahwasanya pemerintah itu mengelola tambangnya itu menyimpang dengan diserahkan kepada asing atau swasta, gitu loh, Pak. Aku kan bukan orang asing, ini bukan masalah orang asing, Pak. Kan aku bukan orang kafir, bukan seorang kafir atau tidak. Dengan tahu, Pak. Nek jenengan nggak punya kepentingan ku enteng, Pak. Ngaji ku enteng nek kan sanggup paute sang karo awak dhewe ku enteng. Tapi nek sanggup paute karo awak dhewe, Pak. Itu wabot itu, Pak, menjalankan hukum syariat Islam kalau jenengan paham. Kenapa? Saya tuh pernah ke Balikpapan. Ada teman saya dari Samarinda
datang itu sama temennya, seorang dokter, datang ke hotel tempat saya menginap, didatanginnya. Ustaz, saya punya lahan sekitar 326 hektar. Waktu itu 36 hektar. Sekitar 36 hektar. Isinya tambang batu bara. Sudah saya cek, sudah dibor untuk dilihat kualitas batu baranya, sudah. Dan 36 hektar itu kalau dieksploitasi, hanya di itu digali, batu baranya diambil, 7 tahun gak akan pernah habis. 7 tahun gak akan habis. Kalau Ustadz Haris masih belum cukup, saya masih punya tambang, masih punya tanah yang lebih luas lagi. Tambang batu bara juga, hektaran, ratusan hektar, silakan dimanfaatkan. Sudah ada calon investor dari Cina yang mau mengelola tambang itu, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak rela tanah saya, tambang batu bara itu dikelola oleh orang asing, orang Cina. Saya nggak rela. Kalau begitu diserahkan negara aja, Pak. Saya juga nggak rela. Kenapa nggak rela, Pak? Monoborone hancur, mau korupsi segala macam. Aku nggak rela. Terus bagaimana, Pak? Saya inginnya tambang itu dikelola sama Ustadz Haris. Sepertiga hasilnya untuk Ustadz Haris, sepertiga hasilnya untuk saya, sepertiga hasilnya untuk dakwah. Monggo dikelola. Investasi yang dibutuhkan hanya sekitar 10 miliar. Hanya 10 miliar kan? Yo hanya kalau bagi saya, ratusan hektar tambangnya ono 20 tahun, 50 tahun dikeruk ini gantek-entek batu baranya. 10 miliar itu kecil dan potensinya per 1 bulan, setiap bulan sepertiga yang saya dapatkan itu kalau dikonversi uang dengan investasi 10 miliar tadi itu, per bulan saya dapat sekitar 3 miliar per bulan. Semua dokumen tas ini itu dikasih ke saya, silahkan dicek. Hasil uji lab dari Bandung, Haji uji lab di mana-mana, petanya, izinnya segala macam lengkap ada, Pak. Biasanya ngomong tambang haram dikelola, saiki diwenehi lengan ngarepe. 3 miliar bulan, Pak. Coba dengan tidak penghasilan bulan 3 miliar, kira-kira apa yang akan dia lakukan, Pak? Aku mikir gak kerja, mikir gak opo kan kok 3 miliar tiap bulan, Pak. Saya konsultasikan ke Ustadz saya. Ustadz, gimana ini? Sepertiga buat saya, sepertiga buat dakwah, sepertiga buat pemiliknya. Itu punya dia sendiri. Ada sertifikatnya, Dikaji, Pak. Gak boleh, haram. Oke. Haram. Punya sendiri. Hilang mimpi jadi miliarder, tolong miliar lah. Nah aku jadi 3 miliar gak boleh ning aku saya, Pak. Ngomong mungkin yang Singapura pun yang dia gitu kan. Gak ketemu kan Mas Wanto kan misalnya gitu. 3 miliar. Dan itu bukan kejadian yang pertama kali, Pak. Saya ke Sumatera Barat ditawari juga tambang batu bara, modalnya cukup 1 miliar saja. Haram, Pak, tak boleh. Mundur lagi. Penajam, Pasir Utara yang sekarang jadi IKN, itu ada gunung sekitar 50 hektar gunung itu
Isinya itu batu andesit. Tahu batu andesit Pak? Batu yang dipakai untuk ngecor itu. Kerikil-kerikil buat ngecor kan itu dipecahi kan. Stone crusher Pak. 50 hektar. Tak hitung secara bisnis potensinya Pak, per bulan saya punya penghasilan sekitar 400 juta per bulan dari tambang itu. Saya konsultasikan lagi. Apa hukumnya? Haram Pak. Mundur lagi. Investor siap. Nah, ayo. Investor siap, tinggal ngelola tok. Sing duwe juga siap bagi hasil. Saya dapat sekitar 400 juta per bulan. Bagi saya begini Pak. Nek sampeyan arep dablek ngono Pak ya. Dablek terus ecek-ecek, gak teko ngaji, gak gelem ngaji itu. Terus gak mau dakwah ya. Yang dari sisi harta mungkin alah opo sih? Kenapa kok sama gak gelem itu? Belani pekerjaan. Dalam arti pekerjaanmu gajimu piro le kan begitu ya. 5 juta kan. 5 juta. Aku itu sering depan mata itu 3 miliar, 4 miliar itu kebayang di depan mata Pak Kak Sido Pak ditinggal. Coba bayangkan ya aku itu. Begitu saya nolak kayak gitu Pak, saya kan punya tim itu kan. Punya tim. Itu tim saya itu ngomel semua. Takut ngapain itu ditolak. Hajar kan. Hajar di mana? Harus dihajar. Emang wajahmu ku ya ora entuk kayak gitu. Itu luar biasa dasar. Jadi apa sih? Subhanallah ya Allah gitu ya. Allah itu sudah ngasih apa ini aku pengen jadi wong sugih gue soal dalane sampai gitu. Tapi dalane gak bener masalahnya. Gitu. Coba. Kalau jenengan dikasih ngono milih ngurusi tambangnya gak ngaji apa milih ngaji gak terima tambangnya? Yo gak iso. Makanya kalau bagi saya itu begini, Masya Allah, itu pengorbanan itu dasarnya luar biasa kan begitu ya. Keren Pak pokoknya bener ya. Saya itu beberapa kali mengalami fase-fase yang kayak gitu ya. Masya Allah, itu bisa jadi orang terkaya saat tengenan gitu. Bulan Pak 3 miliar enggak apa-apain tinggal telepon aja. Gimana sudah lancar belum? Sudah ini belum? Sudah kok. Coba lancar. 3 miliar cengkring masuk neng rekening. Bapak-bapak di sini mau buka di Rosa, setiap RT buka di Rosa gak ada masalah ya bagi saya Pak. Hajar gitu kan. Tapi dari harta yang haram. Masya Allah, 3 kali saya dibayar. Batu andesit, batu bara 2 kali. Batu bara yang 1 miliar sama batu bara yang investasinya itu 10 miliar itu yang 3 miliar per bulan. Dan itu bayangkan Pak, 50 tahun nggak akan habis itu. Keren ya. Kita kerja itu 7 turunan anak kita itu aman semua Pak, 3 miliar per bulan Pak gitu. Setahun berapa? 36 miliar setahun ya. Jenengan mau apa coba sekarang dengan uang 36 miliar itu setahun mau apa coba? Akhirnya ya wis, ngelus dodo aja. Sekarang kita nikmati aja ya. Meskipun 500.000, 1 juta, kita nih nikmati. Yang penting halal dan berkah. Itu ya, Masya Allah. Yang penting kan berkah, bukan jumlah. Itu ya. Kalau bagi saya jumlah dan berkahnya ya. Berkah dan jumlahnya ya berkah, tur akeh juga loh. Dan kita bisa ambil guling setiap 3 bulan sekali. Selama ini tambang dikelola secara kapitalistik, ya. Itu artinya kapitalistik itu secara bebas, ya. Yang oleh negara diserahkan kepada oligarki, baik oligarki nasional maupun internasional.
Sedemikian hingga hanya menguntungkan korporasi, yaitu pemilik modal dan penguasa. Sedangkan rakyat tidak mendapat apa-apa kecuali dampak buruk penambangan, baik dampak buruk berupa kerusakan lingkungan maupun dampak buruk berupa konflik sosial. Contoh Pak, contoh. Freeport itu tambang emas Pak. Itu kalau hasilnya diserahkan kepada rakyat Pak, itu bisa kesehatan gratis, pendidikan gratis, listrik gratis, BBM gratis. Begitu Freeport diserahkan kepada asing, kita dapat gratis. Kita nggak dapat Pak, gak entuk hasilnya. Wes gak entuk hasilnya, kesehatan mahal, pendidikan mahal, PLN mahal, gas langka, BBM mahal. Itu dampaknya dua Pak. Wes lah kita nggak dapat manfaatnya dari tambang Freeport, justru kita dipalakin terus oleh pemerintah. Itu kerusakannya itu begitu. Sama nanti itu Pak. Jadi kalau tambang itu dikelola oleh ormas, maka ormas itu makmur. Selain ormas itu gak dapat manfaatnya, justru kita ini dipalakin terus. Makanya itu kerusakan. Seharusnya pengelolaan tambang ala kapitalis dan destruktif selama ini dikritisi oleh ormas. Jadi seharusnya tambang emas, batu bara, gas segala macam yang itu seharusnya untuk kita, untuk kesejahteraan seluruh rakyat umat Islam gitu. Tapi gara-gara itu diserahkan oleh orang asing, harusnya itu dikritik oleh ormas Pak. Harusnya itu ditentang oleh ormas. Tapi karena ormasnya dikasih tambang, akhirnya ormasnya ngingkem lah itu. Itu kerusakan. Sing mingkem duduk ormase, jamaah di dosa itu ngantuk ya mingkem juga dia. Bukan malah dilegitimasi, disahkan, didukung, disetujui oleh ormas dengan cara ikut-ikutan mengelola tambang, gitu loh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, barang siapa di antara kamu yang melihat sembarang kemungkaran, ya, mara'a minkum munkaran biad falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Nek gak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nek gak mampu dengan lisan, diam. Diam itu apa artinya? Gak setuju, menurut. Gak setuju diam, gak setuju. Ini justru malah diterima. Lebih ya ceritanya. Bahkan disebutkan, ya, kita diam saja. Wa dzalika aqabul iman. Apa itu? Itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kita itu menentok Pak, meneng tanda gak setuju. Iku dianggap imannya lemah. Lah iki bukan meneng tapi nerimo. Piye coba nek ngono kae? Disebut apa ngono kae? Gak setuju menentok, iku lemah ngono. Enggak selemah-lemahnya iman gitu. Apa mana ini bukan malah gak setuju, gak mengkritisi dengan lisannya, gak mencegah dengan tangannya, malah menikmatinya lah dia coba. Bahaya yang kedua, keikutsertaan ormas mengelola tambang akan memadamkan atau minimal meredupkan kritik, yaitu amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Contoh kemungkaran yang tidak dikritisi oleh ormas
adalah ketika pemerintah memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas, seharusnya ormas mengkritik kebijakan pemerintah ini karena pemerintah sebagai penguasa tidak berhak menetapkan kebijakan itu. Maksudnya begini Pak, tambang-tambang tadi itu miliknya siapa? Milik umum. Artinya milik umum itu milik siapa? Siapa? Seluruh kaum muslimin, betul nggak? Iya. Sesuai dengan kaidah itu, al muslimuna syuraka'u fi salasin, kan begitu. Jadi seluruh umat Islam, kaum muslimin berserikat, sehingga 3 barang tadi itu adalah pada hakikatnya milik kaum muslimin. Pertanyaan begini, atas dasar apa? Atas alasan apa? Apa hakmu? Apa wewenangmu yang itu miliknya rakyat kamu kasih ke orang lain? Apa hakmu? Apa dasarmu? Apa argumentasi yang dijadikan kamu sebagai sesuatu kesadaran yang sah? Untuk apa? Memberikan itu kepada orang lain. Jadi seharusnya ormas mengkritik kebijakan pemerintah ini, yaitu karena pemerintah sebagai penguasa tidak berhak menetapkan kebijakan itu. Jadi harusnya apa? Ketika pemerintah itu memberikan hak mengelola tambang yang seharusnya itu miliknya kaum muslimin, kemudian diberikan kepada ormas atau individu tertentu, harusnya ormas itu mengkritik kebijakan itu. Itu salah. Bukannya dikritik malah melu-melu bacaan ini ceritanya gitu loh ya. Yaitu negara tidak boleh memberikan sesuatu yang menjadi milik umum menjadi milik individu ataupun swasta. Hal ini sesuai kaidah syariah yang berlaku umum. Makana dakhil fil milkiyatil ammah la yajuzu li daulati an tu'tiya aslahu li ahadin. Makana ya, setiap barang apa saja dakhilan yang termasuk fi milkiyatil ammah ke dalam milik umum, la yajuzu maka tidak boleh lidaulati yaitu bagi negara antuk dia untuk memberikan barang tadi itu aslahu li ahadin kepada seorang pun. Jadi setiap barang apa saja yang itu termasuk milik umum tidak boleh bagi negara untuk memberikannya kepada siapapun, tidak boleh. Ini adalah kaidah syariah yang berlaku secara umum di kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam. Jadi ketika pemerintah menawarkan atau memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas, seharusnya ormas mengkritik kebijakan pemerintah ini karena pemerintah tidak berhak melakukannya. Tapi sayangnya jangankan untuk mengkritik, ormas malah menerima tawaran batil dari pemerintah tersebut. Padahal bukankah ormas mendapat amanah dari Allah SWT untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, sebagaimana firman Allah SWT, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yatanhauna 'anil munkar. Dan di antara kamu ada sebagian orang yang menyeru kepada kebaikan, kebajikan, dan menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini malah melu-melu, malah melu-melu berbuat munkar gitu. Yang ketiga, bahaya ketiga, keikutsertaan ormas mengelola tambang akan memperbesar ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial. Kenapa? Karena yang akan menikmati hasil tambang itu hanya petinggi dan jamaah ormas tertentu itu, bukan seluruh masyarakat. Padahal tambang adalah milik masyarakat secara umum, bukan milik ormas tertentu.
Islam dengan tegas telah melarang beredarnya harta kekayaan hanya pada orang-orang kaya saja yang secara eksklusif mempunyai akses untuk mendapat kekayaan. Jadi Islam itu dengan tegas melarang harta itu hanya beredar di orang-orang kaya. Apa dalilnya kan? Ini dalilnya Quran surat Al-Hasyr. Kaila yakuna dulatan bainal aghyai minkum. Agar harta itu la yakuna dulatan bainal aghyai minkum. Jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya, Pak. Maka wong miskin gak bisa kaya, karena hartanya hanya berputar di orang kaya toh, gitu loh. Tapi kalau harta itu berputar di seluruh rakyat, maka seluruh rakyat akan sejahtera, ekonomi akan naik, akan meningkat. Gitu loh. Nah, contohnya apa? Contohnya wong sugih nabung duit tok pokoknya, kita wabung. Karena ditabung itulah masyarakat kecil yang butuh modal nggak ono duitnya. Masyarakat kecil nggak bisa dapat duit. Kenapa? Duitnya ditabung kabeh, disimpan. Makanya Islam itu nggak boleh duit itu ditabung, disimpan, nggak boleh. Terus diapa kita? Ya harus beredar. Gimana caranya beredar? Diutangnya. Jadi nek sampean enggak punya pekerjaan, wong sugih gelem utang ya, sampean duwe modal enggak? Jenengan punya duit enggak? Punya modal enggak? Punya, bisa dagang enggak? Bisa bisnis enggak? Bisa, tapi nek ditabung jenengan enggak diutangi, enggak ada duit. Enggak iso bisnis. Sehingga sampean itu enggak iso sugih. Mosok utang kan? Yo selain utang sedekah. Nek disedekahne, tambah mantep meneh. Dengan dapat duit. Atau yang ketiga, apa yang ketiga? Dimodali. Syirkah. Yang kemarin sudah kita bahas tuh. Kasih modal sama orang kaya-kaya. Kenapa? Aku nonton koyo orang ini meskipun orang yang miskin tapi pinter, akas, rajin, semangat. Maka orang yang punya harta ngasih duitnya ke dia. Penyertaan modal. Bangun bisnis bareng, begitu bangun bisnis bareng, bisnisnya meledak, misalnya begitu. Akhirnya yang tadinya dia nggak punya, dengan adanya suntikan modal itu, akhirnya dia itu ikut sejahtera, ekonominya naik. Itulah peredaran uang. Jadi nggak boleh simpen, nggak boleh. Tak, saya ini nggak disimpen, tak ada duit, mau dia kira-kira. Itu karena sistem yang berjalan sistem kapitalis. Kalau sistem Islam, insya Allah nggak modern ya. Contohnya kenapa? Sampai di pohon kerja, gajinya besar atau kecil? Kecil. Wes ngono pajak lah, kesehatan lah, pendidikan lah. Pertanyaan suki tekon di zaman ini. Apa mana sing kerja sitok, sing mangan gajine wong 5. Lha kok wong 5 tak bojone siji anake 4. Sing kerja bapake tok. Bojone gak kerja, anak-anake sekolah kabeh, mati lah. Piye ceritanya sampeyan? Coba sekarang, misalkan kerja gaji 4,5 juta. Istri belanja 50.000 misalkan per hari. Kali 30 1,5 juta. Anaknya mondok. Sak pondokan berbulan bayar 1 juta. Anaknya papat yang 1 juta, 4 juta. Bojone 1,5 juta, 5,5 juta. Gajine 4,5 juta, minus 1 juta. Durung listrik. Durung BBM. Sampai wis gak gaji wis gak bawa duit itu. Nah itu kondisinya. Tapi coba bayangkan, gaji 4,5 juta, sekolah gratis, BBM gratis, PLN gratis. Karena BBM gratis, maka distribusi barang dan jasa murah, semuanya jadi
murah. Belanja bojo gak susah 50.000 bendino, Pak. Itu. Oh, malah berpikir jauh. Nanti sok nambah jadinya. Kayaknya dia itu hidup di sistem kapital sangat tersiksa gitu. Karena resonabel gitu. Akhirnya apa? Bisa jadi pengeluarannya jenengan sebulan cukup 1,5 juta ton. Sing 3 juta. Nah, isok bisnis kan, isok apa kan? Artinya apa? Potensi kita untuk sugih ada nggak? Ada. Tapi nek sistem kapitalis, jangan berharap sugih, Pak. Iso ora pae untung sampe niku. Alhamdulillah. Kalau niru kan penak banget ya. Gak mikir duit teko ndi. Pak, ngono tok kan iki ceritane. Wis kerja durung to? Dijamin oleh bapaknya. Itu maksud saya. Makanya harta itu tidak boleh berputar di kalangan orang kaya gitu ya. Kesimpulannya, haram hukumnya ormas ikut mengelola tambang. Uang yang dihasilkan adalah harta haram, bukan harta halal yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berlaku hukum Islam untuk harta haram tersebut sebagai hasil pengelolaan tambang yang tidak sah oleh ormas. Misalnya, jika harta itu tidak boleh dimiliki, maka tidak boleh dimanfaatkan, tidak sah untuk disakati, tidak sah untuk disedekahkan, tidak sah untuk diwakafkan, dan seterusnya sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku untuk harta haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian dia menyedekahkan harta haram itu, maka tidak ada pahala baginya dan bahkan dia mendapatkan dosanya. Bahkan di hadis yang lain itu Rasulullah juga bersabda, harta haram itu disedekahkan gak dapat pahala, dibelanjakan tidak mendapatkan keberkahan, dimenenge akan menjadi bahan bakar jenengan nanti di neraka. Itu harta haram itu. Makanya sampai nek nonton wong sugih la yujibka, janganlah kamu takjub, janganlah kamu gumun, janganlah kamu senang, janganlah kamu merasa wow. Kepada siapa? Kepada orang yang hartanya banyak tapi dari jalan yang haram. Kenapa? Ya karena itu tadi, kalau disedekahkan tidak mendapatkan pahala, kalau dibelanjakan tidak akan mendapatkan keberkahan, bahkan didiamkan bisa menjadi bahan bakar nanti di neraka. Maka gak usah gumun. Jadi ana korupsi mah 800 triliun. Ojo gumun. Mending aku mending aku korupsi 300 miliar di penjara 3 tahun gak apa-apa. Lah, itu jenenge sampean gumun dengan uang 300 triliun, benar. Gak usah gumun, Pak. Harta dengan kayak begitu itu tidak akan membawa keberkahan. Makanya Islam itu yang dicari itu berkah, bukan jumlah, tapi berkah. Kenapa? Meskipun sedikit berkah itu membawa kebaikan. Awake sehat, urip bahagia, anake gampang diatur, utang gak duwe, loro-loro juga kagak, urip bahagia. Itu namanya berkah. Duitnya akeh tapi gak berkah. Arep mangan enak, wedi diabetes, wedi jantungan, wedi kolesterol, wedi darah tinggi, akhirnya mangan bubur.
duwite akeh, duwe Alphard mewah, tapi nggak bisa menaiki. Kenapa? Karena kemana-mana naik kursi roda. Duitnya akeh, omah gede, tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Bojone gak ono, sibuk arisan. Anaknya juga gak ono. Kenapa? Sibuk sekolah di luar negeri kabeh. Dia tinggal sendiri di hari tuanya bersama pembantunya. Bendino sing menikmati rumah mewah itu pembantu. Pertanyaannya enak ta orang koyo ngono kae ya? Itu gak blas, gak enak, serius. Sing paling enak itu Pak, awan-awan jam 10 mangan ning tengah sawah karo bojone angin sepoe-sepoe. Nah, ning ujung jalan ditunggoni sopir karo Alphate. Mantap tenan ya lagi. Setuju ya? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi atau mungkin di luar materi yang bisa saya jawab, insya Allah akan kita jawab. Matur suwun, monggo. Ya, alhamdulillah semua materi sudah dipaparkan dengan jelas. Memang dalam Islam itu kepemilikan itu kan dibagi menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Yang anehnya sekali itu kan di negara kita itu kan seringkali tidak ada kejelasan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum. Seringkali kepemilikan umum itu dijadikan kepemilikan pribadi. Ya contohnya tadi itu yang sudah dijelaskan kayak seperti tambang. Padahal di Indonesia banyak sekali tambang itu yang diakui dan dimiliki secara pribadi. Contohnya yang kemarin itu yang sempat viral yang Laut Pagari. Padahal banyak sekali itu yang kasus-kasus seperti itu yang di beberapa pulau, beberapa pantai itu yang terjadi seperti itu banyak sekali. Tapi kita kan hampir nggak pernah terdengar ya berita-berita seperti itu. Makanya kita itu seringkali kita mengkaji dan supaya kita itu bisa tahu masalah yang ada di negara kita itu seperti apa yang ada di atas. Padahal juga di sana itu juga banyak sekali ulama-ulama yang seringkali membenarkan tingkah laku apa yang dijadikan rujukan untuk pemerintah. Entah ulama yang seperti apa itu. Seringkali yang menyangkut yang banyak ulama yang mendukung. Bahkan di Indonesia itu kalau kemarin itu kalau Cak Nun bilang itu ada sekitar 37 reklamasi yang sudah dikerjakan. Padahal kita kan hampir nggak pernah tahu kalau kita nggak baca berita yang seperti itu. Makanya dalam kajian-kajian seperti ini kan sangat penting sekali untuk membongkar dan supaya rakyat kita itu paham apa yang terjadi di negara kita. Ya mungkin itu yang kita dijelaskan. Seandainya ada pertanyaan bisa monggo yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjadi jadi tontonan umum kalau nggak salah itu sudah relevan. Kalau itu sudah nyata memang benar ada di mana sifat maksudnya di mana sikap kita sebagai negara dakwah tentang hal itu. Apakah kita itu bersikap diam atau hanya kita itu bersifatnya ujlah dari
sistem demokrasi seperti ini. Karena saya pernah baca itu ada, kurang tahu itu surat apa, Fasta bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Itu kan kayaknya kan perintah gitu. Cuma sikap kita itu seperti apa? Mungkin saja. Terima kasih. Biar mungkin yang lain apa masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kita kan hidup di sistem kapitalisme. Nah, dalam sistem kapitalisme itu kan tiap 5 tahun kita akan mengadakan pemilihan. Nah, di situ kan yang milih itu kan rata-rata ya banyak orang Islam. Ini yang saya tanyakan gitu. Di lingkungan saya itu kan NN lah itu. Itu dia itu juga sebagai panitia. Ini yang saya tahu loh, kalau di luar saya tidak menghukumi. Ini yang di lingkungan saya kan. Itu tiap tahun tidak ikut dalam kita sebagai orang Islam kan termasuk seorang sekularisme kan. Nah itu dia itu memimpin sholat. Gimana kita itu apa itu kan dia itu kalau ikut itu kan dia tuh kalau guru saya Pak itu kan orang fasik Ustaz. Dia tahu kebenaran tapi nggak jalankan. Nah itu gimana kita kalau ada kemarin itu Ustaz itu bilang orang fasik itu jadi memang kita haram hukumnya Ustaz. Gimana Ustaz? Sikap kita itu aja. Mungkin ada yang lain? Yang lain Yang lain? boleh di luar tema. Kalau nggak ada ya sudah. Yang lain. Makanya kalau nggak. Oke, nanti itu bisa dijawab dulu. Yang pertama, apa sikap kita Ustaz ketika itu terjadi? Apakah kita beruzlah? Padahal ada ayat fasda bima tu'maruna wa 'arid 'anil musyrikin. Kita nggak boleh beruzlah Pak. Kenapa kok kita nggak boleh beruzlah? Kalau kita beruzlah berarti kita kan membiarkan kemungkaran itu terjadi, kan begitu. Maka kita juga harus ikut untuk apa? Mencegah kemungkaran itu terjadi. Kalau bisa dengan tangan kita, tangan itu apa? Kekuasaan. Kekuasaan itu bagaimana Ustaz? Kalau jenengan punya kuasa, hentikan. Contoh misalkan Pak di sini misalkan ketua ormasnya, ya hentikan, kan gitu punya kuasa kan. Saya tidak setuju, kan itu melanggar syariat Islam. Maka kami tidak akan pernah menerima konsesi itu. Punya kuasa. Atau jangan mau jadi pejabat, punya kuasa. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Lisan itu apa? Dengan dakwah yang kita lakukan, dengan tulisan yang kita sampaikan, dengan kritik juga yang kita lakukan. Begitu. Makanya begini Pak, ngapunten. Dulu di setiap ada undang-undang yang menyebabkan keresahan atau kerugian kepada rakyat, teman-teman itu sering turun ke jalan, Pak. Nolak. Sama saya ingat itu, ada undang-undang minerba, ada undang-undang air, ada undang-undang listrik kalau nggak salah. Itu kita turun ke jalan terus itu. Tapi sejak di-ban, kan begitu. Sejak kita di-ban itu Pak, kita nggak bisa turun ke jalan. Kenapa kok nggak bisa, Pak? Karena turun ke jalan itu harus ada izin. Ini gak diizinkan, orang Islam mudun. Terus
kita paksa mudun aja tak, yo lewat kita. Maksudnya lewat itu ya, diamankan kita ya. Gitu, ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan, yang mengkritik untuk tidak setuju lewat lisan-lisan kita di berbagai macam forum yang kita miliki. Contoh, kalau teman-teman LDN, dakwah masjid, DMDI, itu lewat naskah khutbah itu. Dibikin naskah khutbah, dan naskah khutbah itu disampaikan oleh khotib-khotib di seluruh Indonesia dengan naskah khutbah yang kita bikin. Jadi kita bersuara. Yang iso nulis, tulisan. Yang dirosa kayak begini, kita lakukan dirosa seperti ini. Jadi kita tidak diam. Kita tetap berusaha untuk mencegahnya. Tapi bagaimanapun, kekuatan negara itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan. Artinya apa? Ya memang kita butuh disupport oleh masyarakat yang memahami Islam, yang sadar tentang Islam. Pertanyaannya, loh umat Islam harusnya nggak sadar tak? Wakil. Kok wakil tak? Iya cuma rumahnya kan begitu. Umat Islam ini wakil sih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke enggak jumlahnya? Itu kan orang Islam. Maksudnya bersyahadat itu kan orang Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Artinya apa? Mengakui kitabullah dan sunnah Rasul kan begitu. Tapi pertanyaan apakah mereka mau menjalankan itu? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Maka dibutuhkan kesadaran umat. Umat ini harus sadar. Ya. Kalau bahasanya tadi itu fasda. Apa itu? Bangun. Bangkit. Ayo bersama-sama. Ojo turu wae. Ojo meneng wae. Lembur lah wajah menembur. Ya lembur iku sapa sing gak ngituki lembur. Nek gak lembur ya bojo. Budal ngono maksudnya. Oh, alasan aku gak ngaji tak kenapa sibuk kerja lembur. Tapi wayahe gak kerja gak wayahe lembur. Yo gak dakwah juga kan begitu. Semua kayak semua alasan coy panjenengan gitu ya. Gitu. Tak sampaikan ya. Wong sing gak sibuk kae iku cuma mau mati wae. Selama antum niku hidup pasti sibuk. Wong turu lho sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngorok. Sibuk ngiler. Ngene turu lho sibuk, pemane gak turu kan begitu. Pemane menek wae poso. Turu ku pahala kan wajar, turu iki pahala. Jadi jenengan turu itu untuk menghindari melakukan maksiat, itu baru tidurnya itu berpahala. Tapi nek turu tok bukan untuk menghindari maksiat, pahala itu kan delay kan begitu ceritanya. Ya, jadi insya Allah kita tetap bergerak. Kita sampaikan semua forum, semua aktivitas yang kita miliki, insya Allah kita lakukan. Makanya kita ini harus jadi pengemban dakwah semuanya, gitu loh ya. Saya menyampaikan, Pak Is menyampaikan, Pak Hadi menyampaikan, Mas Hanif menyampaikan, Pak Suwardi menyampaikan, kan begini. Nih apa? Nero juga menyampaikan, Mas Wanto juga menyampaikan, semua yang menyampaikan. Coba bayangkan, nek wong sak orang menyampaikan kabeh kira-kira piye, Pak? Orek gitu kan gitu. Ojo gawe sontok sing orek kan begitu ya. Gitu. Tapi dakwah kudu orek kan begitu ceritanya gitu. Ustaz, aku melu wae ta ning gurimu ta gitu. Lek kabeh melu ning guriku tok, suaraku gak kuat iki mesti tok kan gitu. Harus bersuara kabeh ya. Biar orek.
zuhur itu akan ada perubahan ya. Pertanyaan kedua. Terus Pak ya? Pertanyaan kedua Pak Haji. Pertanyaannya Pak Haji adalah, "Ngopo ta? Nek sing ngimami salat iku wong fasik ku piye ta? Ki ditinggal apa gawe jamaah dhewe, apa gawe masjid dhewe ta?" Ya, selama dia tidak batal rukun dan syarat sah sholatnya, selama dia itu bacaannya itu benar, gerakannya benar dan segala macamnya, ya diikuti nggak apa-apa. Nek patokannya sampai ngono, kabeh kalau sing imami kayak gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena fasik kabeh kita. Gak jamaah mungkin alasan itu ya, kadang-kadang kalau kita sholat jamaah itu macet. Mungkin alasannya itu gitu ya. Alhamdulillah, itu memang alasannya itu berarti tawadhu banget kayak gitu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang bukan itu juga ya gitu ya. Ya, insyaallah ya tetap sholat Pak, sholat jamaah, sholat bareng-bareng. Insyaallah imamnya itu rukun syarat sah sholatnya itu dijalankan, ya sudah apa-apa, ikuti saja. Tapi yang jadi panitia harus diikuti Pak. Begitu dia jadi panitia, malu kita. Kata Ustaz dari suruh ngikuti, sholate duduk wayahe ngono kae sing diikuti. Ya salah persepsi menesa. Repot urusannya kan. Ya insyaallah itu ya. Gimana Pak Haji? Saya ini nggak puas ya Pak. Kemarin dia tanyakan Pak Haji kan nggak puas. Jawab beliau apa? Soal nama. Dia itu kan dia tuh belum saya nggak puas, belum jelas ya belum sama. Belum kurang puas saya. Jawabannya gini ya. Itu contohkan di daerah itu ada orang itu jamaah itu tidak sholat, tanya apa? Yang jamaah itu orang fasik, haram hukumnya. Jadi coba kalau kita tahu, misal imamnya itu auratnya terbuka, nah itu nggak usah diikuti. Contoh imam auratnya terbuka itu bagaimana tak? Apunten ya. Kan kadang-kadang anak muda itu kalau sholat pakai kaos kan, karena ngelemu gemuk, kaosnya itu gak dawa. Antara celana karo kaos nek wayahe sujud itu kebuka itu. Itu kan aurat itu kan. Nah kalau saya lihat itu mundur saya, nggak akan ikut jamaah di situ. Bukan soal saya ini sok-sokan ustaz, bukan gitu, bukan. Ya karena bagi saya wis piye salate sah ora wong aurate kebuka ngono kae. Makanya saya enggak ikuti. Dah bikin jamaah sendiri apa-apa. Karena itu sudah batal kan. Rukun syaratnya sholat itu sudah tidak terpenuhi. Apalagi misalkan dengan dengar bacaannya salah kabeh, itu juga begitu. Boleh nggak ikuti? Nggak boleh ikut itu, salah. Misalkan salah itu apa? Al-Ikhlas kalau Al-Kafirun dicampur-campur dari siji, itu nggak bener ono kayak kan? Ya nggak usah. Karena bacaannya harus benar. Mungkin itu. Oke ya, alhamdulillah kita tutup aja lah pokoknya. Ya, dari saya kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insya Allah minggu depan akan diinformasikan lagi kapan jadwalnya untuk tarikh Ramadan dan kambing guling, gitu ya. Saya pengennya begini, kalau kambing guling itu kayaknya harus rame-rame, enak itu. Karena kalau kambing guling kita cuma sedikit aja, kalau aneh kolesterol gitu ya, kayak gitu. Makanya
Makanya harus diajak saudara-saudara kita yang lain diajak. Biar cuma nggak tahu sudah dapat yang masak kami kulitnya belum? Ada dua kemungkinan kemarin itu. Yang pertama itu pesan dari Kediri. Jadi kalau kita pesan dari Kediri itu kambingnya ada di sana, mereka sudah biasa ngolah, dikirim ke sana, ke sini nanti ada alatnya langsung. Sama alat. Iya, kalau di Kediri, karena sudah biasa, sudah profesional. Cuman memang agak sedikit ditambah dari sisi budgetnya. Kalau nggak salah sekitar 3 juta ya. Sudah dapat 6 juta kan? Kurang lebih 6 juta ya. Alhamdulillah, sosok lah. Jelas. Dongo sing akeh. Arep bacaan tak pernah dongo kan dibantu karo Gusti Allah kan. Dongo sing akeh ben ditambah karo Gusti Allah kan. Gitu. Atau kemarin Ustadz Mutasim itu coba menghubungi temennya beliau lah. Jadi nanti coba jenengan hubungi Ustadz Mutasim. Kalau Ustadz Mutasim temennya nggak bisa, nah itu ada teman saya atau temannya Ustadz Judin atau temannya Ustadz Mutasim yang di Kediri, yang punya baron. Ya, yang punya baron Ustadz Aziz. Beliau kan punya akikoh itu ya. Jadi kambingnya ada, bisa bikin kambing guling, alatnya ada, dan insya Allah nanti ditambahin untuk diantarkan ke sini. Nek baron raiso tak celuk ke Malang. Malang profesor juga, kita udah berkali-kali ke Malang. Sini juga kambing guling. Karena begini, semuanya teman-teman itu yang saya diskusi sama mereka, pengennya kambing guling, bukan kotaan kambing, daging kambing enggak. Kambing guling benar ya. Iya, Mas setuju kan? Setuju. Kayaknya aku kok sing nafsu beneran. Setuju. Ya, bahasanya belum pernah. Setuju kan? Ya. Nek setuju ku biasanya ada konsekuensinya. Apa pesan konsekuensinya? 3 juta masalahnya. Jadi bapak biro lah kan gitu ya. Panitianya begini tak enak. Panitia itu nggak bisa bergerak itu gara-gara apa? Itu tadi kerungu 3 juta dua jeng dipegang itu. Ragu-ragu. Aduh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Amin. Masyaallah. Gitu ya. Oke, kalau semua dekat dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah semua materi dan pertanyaan sudah dijawab dan sudah dijelaskan. Insya Allah minggu depan ya untuk acara Insya Allah kami guling bisa segera terrealisasi. Amin ya Allah. Dan untuk peserta alhamdulillah yang hadir malam hari ini kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk minggu depan, insya Allah kalau bisa ya mengajak teman atau saudara untuk diajak kajian, ya dikenalkan ke kajian sini, insya Allah bisa menambah ilmu dan bisa menambah keberkahan dan makan-makan, insya Allah. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Insya Allah kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.